Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Devi Maharani dari S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan terkait konflik dan kedisiplinan dalam perusahaan sebagai pemenuhan untuk tugas individu dalam matkul manajemen SDM 2. Apa yang dikuasai mahasiswa setelah sesi ini? Yang pertama, mahasiswa harus mampu memahami penyebab timbulnya konflik dalam perusahaan, cara menangani dan menyelesaikan konflik atau perselisihan secara tepat. Kemudian untuk materi kedisiplinan, mahasiswa mampu memahami disiplin kerja, elemen dasarnya, tujuan, berbagai usaha, serta pedoman dalam menegakkan disiplin di perusahaan. Untuk materi konflik, apa itu pengertian konflik dan bagaimana memandangnya? Konflik adalah perbedaan pendapat antar dua orang atau lebih dalam organisasi yang timbul karena berbagi sumber daya yang langka atau karena perbedaan status, tujuan, nilai maupun persepsi. Pandangan tradisional terkait konflik ini dianggap tidak diinginkan dan berbahaya bagi organisasi. Munculnya konflik menandakan ada yang salah dalam organisasi, namun jika diperbaiki, semua fungsi organisasi akan terintegrasi dengan baik. Sedangkan secara pandangan perilaku, konflik dianggap sebagai peristiwa wajar karena anggota organisasi memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Konflik bisa fungsional maupun tidak fungsional ataupun merugikan. Berikut ini adalah 5 penyebab utama timbulnya konflik, yaitu yang pertama ada sumber daya langka, kemudian perbedaan tujuan, adanya saling ketergantungan, kemudian perbedaan nilai dan persepsi, serta maupun penyebab-penyebab yang lainnya seperti komunikasi yang buruk, ketidakjelasan struktur organisasi dan sebagainya. Kemudian di mana konflik terjadi dan seberapa berat? Lokasi konflik secara hierarki antar tingkat manajemen dan karyawan. Secara fungsional bisa antar departemen, misalnya produksi dan pemasaran. Kemudian untuk lini staff bisa antar pejabat lini dan staf pendukung maupun formal dan informal, yaitu antara organisasi formal dan informal. Kemudian untuk tingkatan seberapa berat konflik, untuk tingkat rendah tidak rasional, yang itu konfliknya bertujuan untuk membinasakan lawan, dicegah dengan sanksi yang tegas. Kemudian tingkat menengah, permainan strata untuk mengalahkan atau memaksakan pendapat kepada lawan. Dan yang terakhir tingkatnya yang tinggi yaitu diskusi formal yang bersifat persuasif dan positif, tidak ada pihak yang kalah maupun menang. Bagaimana metode menangani dan menyelesaikan konflik? Konflik bisa diselesaikan atau ditangani dengan cara mengurangi konflik, yaitu dengan mendinginkan persoalan terlebih dahulu, namun belum menyentuh akar masalah. Sedangkan untuk penekanan konflik ini, yang kedua penekanan konflik, yaitu memaksakan solusi hingga muncul situasi menang kalah. Pihak kalah bisa kecewa dan dendam. Sedangkan dengan cara kompromi, itu mencari jalan tengah antar pihak, mengurangi permusuhan, namun bukan solusi yang terbaik bagi organisasi. Sedangkan yang terakhir yaitu penyelesaian integratif, ini merupakan penyelesaian yang paling baik dengan cara kedua belah pihak bersama-sama memecahkan masalah. Hasilnya terbaik meski secara praktik paling sulit dicapai. Kemudian untuk kedisiplinan, apa itu disiplin kerja dan apa tujuannya? Disiplin kerja pengertiannya menurut Rifai dan Hasibuan, disiplin kerja adalah alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar bersedia mengubah perilaku sekaligus upaya meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Tujuan disiplin kerja tentunya untuk yang pertama perilaku sesuai dengan aturan, yang kedua konsistensi organisasi, dan tiga relasi yang harmonis. Berikut ini adalah elemen dasar dan unsur untuk menegakkan disiplin kerja. Elemen dasar dalam proses pendisiplinan diperlukan kewenangan yang jelas, kemudian logis dan dikomunikasikan. Yang ketiga adalah sikap adil dari pimpinan. Dan unsur untuk menegakkan disiplin kerja ada peraturan yang jelas dan tegas dengan sanksi yang sama bagi setiap karyawan, kemudian penjelasan tentang apa yang diharapkan dari tenaga kerja, kemudian adanya panduan
untuk memenuhi aturan dan tata tertib pekerjaan, kemudian penyelidikan seksama atas latar belakang setiap peristiwa, dan tindakan disiplin yang selalu tegas bila terjadi pelanggaran. Kemudian berikut ini tindakan pendisiplinan dari pendekatan positif hingga negatif. Untuk pendekatan positif bisa diberikan nasihat untuk perbaikan perilaku di masa yang akan datang. Sedangkan untuk pendekatan negatif ini bisa dimulai dengan peringatan lisan, kemudian bisa dilanjutkan dengan peringatan tertulis sampai dengan pemecatan. Nah, untuk pedoman pendisiplinnya sendiri bisa dilakukan secara pribadi, tidak di hadapan dengan orang banyak, kemudian harus bersifat membangun, kemudian dilakukan segera oleh atasan langsung dan tidak ditunda-tunda, kemudian tidak diberikan saat bawahan sedang absen, dan juga sikap pimpinan kembali wajar setelah pendisiplinan kerja. Kesimpulan dari dua materi tersebut adalah konflik adalah bagian dari wajar dari kehidupan organisasi yang merupakan kunci keberhasilannya terletak pada bagaimana konflik itu dikelola dan bukan untuk dihindari. Kemudian penyelesaian konflik terbaik bersifat integratif. Kedua pihak sama-sama memecahkan masalah, bukan sekadar untuk menekan atau berkompromi. Kemudian kedisiplinan yang paling efektif dibangun dengan aturan yang jelas, adil, dikomunikasikan dan ditegakkan secara konsisten oleh atasan langsung. Dan yang terakhir adalah tindakan pendisiplinan sebaiknya bersifat membangun, pribadi, dan segera, bukan hanya sekedar menghukum. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.